Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam ke-15. Sekarang tanggal berapa? Atau malam? Jadi malam purnamanya. Bisa malam ke-14 atau malam ke-15. Karena jumlah bulan Sya'ban itu berapa kita tidak tahu. Bisa 29, bisa 30, tergantung nanti. Dan terkait malam nisfu Sya'ban, ada satu hadis yang menunjukkan keutamaannya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban." Allah memperhatikan para hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya illa li musyrikin aw musyahin, kecuali untuk dua orang. Yang pertama orang musyrik, yang kedua musyahin, orang yang sedang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan Al-Lalikai. Baik. Lalu berkaitan dengan hadis ini, ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hadisnya dhaif. Dan ini pendapat Ibnu Jihyah. Hadis ini dhaif, karena itu tidak bisa dijadikan dalil. Pendapat yang kedua, hadis ini hasan, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Menurut ulama yang mengatakan hadisnya hasan tentang nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ya, maka tidak ada hal istimewa apapun. Tidak ada hal istimewa apapun karena hadisnya dhaif. Jadi malam nisfu Sya'ban dengan malam yang lain sama. Karena hadisnya dhaif. Pendapat yang kedua mengatakan hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Sehingga menjadi malam istimewa. Dan lalu menurut ulama yang menilai hadisnya hasan, ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, tidak ada anjuran memperbanyak amal. Ya sama sebagaimana malam Jumat, sebagaimana malam Kamis, malam Sabtu. Tidak ada anjuran untuk memperbanyak amal. Sehingga jangan dikhususkan untuk beramal. Dan ini pendapat banyak ulama, karena Nabi SAW hanya menyebutkan kalau di malam itu Allah melihat para hambanya, lalu Allah mengampuni semuanya. Yang kedua, dianjurkan memperbanyak amal. Dianjurkan memperbanyak amal. Tapi tidak membuat amal baru. Tapi tidak melakukan amal baru. Jadi hanya dianjurkan untuk tahajud lebih mempeng, baca Quran lebih mempeng di malam nisfu Sya'ban. Dan tiga pendapat ini semuanya dalam ranah ulama ahlu sunnah. Mengambil pendapat pertama, atau pendapat yang kedua, atau pendapat yang ketiga. 1, 2, 3. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Kaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Pertama bahwasanya dianjurkan banyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Nabi paling banyak puasa seperti di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW paling banyak puasa seperti di bulan Sya'ban. Tapi masalah berikutnya, jadi perbanyak puasa bulan Sya'ban bagus ya. Yang kedua, jika telah lewat 15 Sya'ban, apakah masih disunahkan sering berpuasa? Masih disunahkan puasa? Maka ada khilaf di masalah ini, khilaf. Secara umum ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tetap disyariatkan
disunnahkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, haram atau makruh. Makruh di antaranya pendapat sebagian mazhab Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mereka mengatakan haram atau makruh, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasum." Jika telah sampai tengah Sya'ban, maka jangan puasa. Maka sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh, tidak boleh karena Nabi melarang kalau sudah 15 Sya'ban maka jangan puasa lagi ya. Ya sudah, yang biasa puasa Senin Kamis berhenti, yang biasa puasa Daud berhenti. Kenapa kita ingin menyambut Ramadan harus ada jeda? Harus beda antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan ya. Tapi yang pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah tetap disunahkan berdasarkan hadis. Dalilnya di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa kana rajulun yasumu sauman falyasumhu." Ya. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali yang sudah biasa berpuasa maka puasalah seperti biasanya. Ini dalil yang sangat kuat dalam Sahih Bukhari, dan ini disepakati tentang sahihnya hadis ini, hadis Abu Hurairah, bahwasanya kalau orang sudah terbiasa berpuasa, misalnya Senin Kamis, maka lanjutkanlah sampai menjelang Ramadan. Makanya dia mengatakan jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali yang sudah biasa puasa berarti lanjut sampai setelah lewat tengah Sya'ban, meskipun puasa-puasa aja, biasa Senin Kamis lanjutin, biasa puasa Daud lanjutin ya. Demikian juga ini dalil pertama. Dalil kedua hadis Aisyah tadi, aku tidak melihat Nabi banyak puasa seperti bulan Sya'ban. Nah, kalau Nabi hanya membatasi puasanya sampai tengah Sya'ban, maka banyaknya ini menjadi berkurang. Terus lantas bagaimana hadis ini? Hadis ini mereka mengatakan hadisnya dhaif. Ya, kata mereka ini hadis dhaif. Didhaifkan oleh para ulama al-hadis al-mutaqaddimin seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in ya. Meskipun sebagian ulama sekarang menhasankan atau mensahihkan, namun saya lebih condong bahwa hadis tersebut dhaif. Kalau para ulama, kaidah bagi saya kalau ulama mutaqaddimin dahulu, ulama ahli hadis Imam Ahmad sudah mendhaifkan satu hadis tertentu, maka itu lebih kuat. Meskipun ulama sekarang mungkin ada yang berusaha menghasankan, mensahihkan ya, tetapi ulama mutaqaddimin mereka lebih pakar tentang masalah sanad ya. Apalagi seperti kelas Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis dengan berbagai macam riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, ketika dia bilang hadis ini bizat, hadis tertentu ini dhaif, maka dhaif. Belum lagi jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama ya. Jadi silakan kalau mau berpuasa, tapi yang terakhir ya, bagi yang tidak biasa puasa sunnah, maka tidak boleh puasa di hari yang diragukan. Apa yang diragukan? Maksudnya hari akhir Sya'ban, hari terakhir Sya'ban. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, Ammar bin Yasir berkata, "Man shama fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang puasa di hari yang diragukan, maka ia telah bermaksiat kepada Nabi, membangkang Nabi ya. Maka disebut dalam sebagian riwayat, ketika itu Ammar mengucapkan hadis ini ketika ada di hari akhir bulan Sya'ban, terus ada orang yang berpuasa, kata Nabi, kata Ammar, buka. Karena siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi ingin ada kejelasan perbedaan antara Sya'ban dengan Ramadan. Maka jangan orang karena saya ingin hati-hati, saya puasa saja, siapa tahu ini 1 Ramadan, enggak boleh. Ibadah dikerjakan dengan keyakinan, maka tidak boleh orang yang tidak, kalau yang biasa puasa sunnah enggak apa-apa, Nabi kasih izin. Yang biasa puasa Senin Kamis, kebetulan Kamis tanggal 30 Sya'ban enggak ada masalah. Yang biasa puasa Daud ternyata menepati 30 Sya'ban enggak ada masalah. Tapi yang tidak biasa puasa sunnah, maka kalau sudah menjelang, jangan sengaja berpuasa karena siapa tahu Ramadan enggak boleh, hukumnya haram.